Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, pada pertemuan pagi hari ini yang sangat ceria ya, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira sudah siap untuk mengikuti pembelajaran sejarah? Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, coba dicek di meja di bawah, kira-kira ada sampah enggak? Coba, ayo. Karena apa? Sebagian bersih itu kan dari iman ya. Bersih adalah sebagian dari iman, seperti itu. Coba dicek ya. Saya beri izin yang ada sampahnya boleh dibuang terlebih dahulu, nggak apa-apa. Kita siapkan kelas yang nyaman dulu, seperti itu ya. Ya, silakan dibuang dulu. Mana nih, ada sampahnya enggak? Enggak ada. Fariha ada enggak? Ya. Dibuang ke tempat sampah ya, Mbak ya. Oke. Oke, sebelum saya mulai kegiatan pembelajaran hari ini, saya akan cek kehadiran terlebih dahulu ya. Untuk kelas 12 IPS 3 ya. Aisyah Hanun, Alifa Fitriani, Alfia Elsa, Amri Hatun, Aprilia Yosinta, Asihatul, Atikoh Wahdiani, Cisolun Najwa, Diandra Rasti, Elok Nailun, Fadila Nurul. Sakit. Sakit apa, Mbak? Demam. Oh, masih di pondok. Oh, izin pulang. Oke. Fadila Nurul. Oh ya, Fadila Nurul. Fariha Nailal, maaf. Vina Anik. Oh, Vina Anik. Vina Anik masih di pondok? Masih. Sakit apa, Mbak? Oh, panas, demam. Oke. Musimnya ini ya, Mbak ya. Oke. Vina Inayatul, Hanum Fadila, Iis Lutfia, Isyana Fakiha, Lutfia Ananda, Mahanani, Mainina, Nurul Fadilah, Selviana, Uswatun Hasana, Warda. Oke, berarti yang nggak berangkat 3. Iya, oke. Sekarang kan lagi musimnya, kadang panas, nanti tiba-tiba di sore harinya langsung hujan deras ya. Musim-musim seperti ini ya, saya harapkan kalian itu di pondok tetap ya jaga kesehatan ya, makan yang teratur, istirahat yang cukup, waktunya untuk ngaji-ngaji, jangan untuk buat bermain atau begadang, waktunya untuk istirahat malam langsung manfaatkan untuk tidur, jangan sampai larut malam. Seperti itu enggak kelas 12 IPS 3? Ya, alhamdulillah. Oke. Ya, di kegiatan pembelajaran hari ini ya, saya akan menyampaikan materi ya, respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia ya. Untuk kompetensi dasarnya ya, saya di sini membawa KD 3.1
ya, yaitu menganalisis secara kritis respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia, ya. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, ya, pada pertemuan hari ini, ya, melalui pembelajaran, ya, problem based learning, ya, atau PBL, peserta didik dapat menganalisis dan merekonstruksi respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia serta memiliki sikap responsif, ya, atau berpikir kritis, proaktif, ya, mampu berkomunikasi, ya, rasa ingin tahu, ya, disiplin, kerja keras, serta dapat melakukan kerjasama dengan baik dalam penyelesaian setiap penugasan, ya, pantang menyerah dan menghargai pendapat orang lain, ya, dalam berdiskusi, ya. Jadi nantinya kita akan menggunakan metode diskusi interaktif, ya, pada materi respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan. Oke, ya. Saya di sini mau menanyakan, ya. Di gambar coba kalian amati gambar di depan, ya. Fariha, gambar apa itu kira-kira? Oke, proklamasi kemerdekaan. Oke, Menina, di gambar yang tertera di atas itu, ya, siapakah yang membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia? Oke, ada yang lain? Ya, Insinyur Soekarno semua, ya. Oke, berarti setuju, ya. Oke, siap. Jadi naskah proklamasi, ya, itu dulu pada tahun 1945, ya, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno itu membacakan naskah proklamasi yang menandakan bahwa Indonesia pada saat itu sudah menyatakan merdeka atau terlepas dari penjajahan, ya, penjajahan. Saya di sini akan memberikan video, ya, terkait pembacaan naskah proklamasi. Coba saya. Ya, jadi itu adalah salah satu cuplikan video, ya, di mana pada tanggal 17 Agustus 1945, ya, peristiwa yang membuat bangsa kita itu mengklaim bahwa Indonesia sudah merdeka, ya. Suara itu adalah suara asli dari Bung Karno pada saat itu, ya. Saya kembali lagi ke materi. Ya, oke. Setelah kita menjabarkan terkait materi pembelajaran, kemudian kompetensi dasar, ya, kemudian tujuan pembelajarannya, ya, kemudian sedikit dari cuplikan video dan gambar. Oke. Sekarang saya, ya, di sini mau membawa kalian untuk lebih rileks, ya, rileks, ya. Jadi di sini saya akan sedikit memainkan, ya, permainan sedikit, ya. Saya meminta kalian nanti menjawab, ya, dengan jawaban kebalikannya, ya. Oke, oke. Kalau saya ngomong depan, kalian jawab belakang. Oke. Nah, kebalikannya, ya. Oke, mulai. Depan. Belakang. Belakang. Atas. Bawah. Atas. Benci. Cinta. Benci. Sayang. Iya, saya memang cinta dan rindu sama kalian, untuk khususnya kelas 12 IPS 3. Oke, ya. Jadi singkatnya seperti itu, ya. Ya, jadi nah, di dalam kegiatan pembelajaran ini saya harap kalian itu nanti jangan terlalu sepaneng, ya, ya.
jangan dibikin santai saja ya, seperti pembelajaran seperti biasa. Nah, ngomong-ngomong terkait proklamasi ya. Proklamasi ya. Jadi proklamasi itu adalah merupakan ya puncak perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Jadi memang proklamasi itu adalah momentum ya, momentum bangsa Indonesia ya ketika terlepas dari penjajahan ya, karena proklamasi itu adalah mengklaim bahwa Indonesia sudah merdeka. Kira-kira ya ada yang hafal enggak naskah proklamasi? Saya tadi kan sudah memutarkan video berulang kali. Oke, ada yang berani? Ayo, naskah proklamasi yang tadi. Ayo, ayo, ayo. Mahanani coba berdiri. Ayo, Fariha, yaudah Fariha. Ya, berdiri. Hafal enggak? Oke. Oke, nanti teman-teman perhatikan ya, Fariha. Ayo, Fariha. Bangsa Indonesia semakin menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sama dan dalam tempo yang singkat. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Oke, beri tepuk tangan yang meriah buat teman-teman. Terima kasih untuk Mbak Fariha ya. Oke. Kemudian yang kedua ya, dengan proklamasi ya berarti bangsa Indonesia itu mendapat kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri. Jadi Indonesia itu sudah benar-benar dianggap mandiri ya, karena sudah merdeka, terlepas dari penjajahan. Kemudian yang ketiga, merupakan jembatan emas untuk menuju ya masyarakat yang adil dan makmur. Jadi cita-cita bangsa Indonesia ya adalah untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Bayangkan saja kalau bangsa atau negara ya masih dijajah, kira-kira bisa mencapai masyarakat yang adil dan makmur enggak? Enggak. Kenapa enggak? Ya, iya, masih sengsara, masih dijajah. Sumber daya alam itu masih dieksploitasi ya, kemudian sumber daya manusia juga masih dieksploitasi untuk kepentingan bangsa penjajah itu. Jadi kalian ya sebagai generasi muda wajib ya mensyukuri nikmat Allah ini di mana Indonesia merdeka, seperti itu ya. Oke. Kemudian yang keempat, sebagai sumber hukum pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia. Kelima, alat untuk mencapai tujuan negara dan cita-cita bangsa Indonesia. Kemudian yang keenam, lahirnya NKRI. Jelas ya, dasar lahirnya Republik Indonesia ini adalah apa ya? Dulu memang peristiwa teks proklamasi dibacakan ya. Bayangkan saja, dulu masih dijajah, kemudian para pahlawan kita berusaha untuk memperjuangkan kemerdekaan. Nah, puncaknya pada teks proklamasi yang dibacakan 17 Agustus 1945 seperti itu. Oke. Nah, di dalam pembentukan negara ya, itu terdapat dua unsur utama ya, yaitu unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Coba ada yang berani enggak? Apa sih itu unsur konstitutif dan unsur deklaratif? Ayo Mbak. Ayo, enggak apa-apa. Berdiri. Ayo, ya Mbak. Ya, unsur konstitutif itu apa? Unsur konstitutif ya, namanya siapa? Coba. Iya, oke. Silakan. Apa? Kira-kira menurut kamu unsur konstitutif apa? Unsur konstitutif yaitu yang meliputi wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Indonesia sudah memenuhi. Oke. Kemudian unsur deklaratif yaitu pengakuan dari negara-negara lainnya. Oke. Jadi untuk apa? Oh ya, jangan lupa beri
Tepuk tangan dulu kepada Mbak kita, teman kita. Oke. Ya, sudah berani ya mengemukakan pendapatnya. Jadi betul sekali. Unsur ya bentuk negara ya, pembentukan negara itu ada dua, yaitu unsur konstitutif, di mana unsur konstitutif itu adalah adanya wilayah ya, kemudian adanya rakyat ya, kemudian adanya pemerintah yang berdaulat. Nah, pemerintah yang berdaulat di sini itu ada apa? Ada komponen-komponen seperti mempunyai lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif ya. Itu negara yang berdaulat. Sudah ada komponen-komponen yang mengorganisasikan berjalannya negara seperti itu. Kemudian unsur deklaratif. Unsur deklaratif itu adalah unsur di mana suatu negara itu memerlukan dukungan dari negara lain atau pengakuan dari negara lain seperti itu. Jadi walaupun ada rakyat, ada wilayah, ada negara yang berdaulat, tanpa adanya dukungan dari negara lain itu sama saja kita itu hidup sendiri, nggak punya tetangga ya, nggak bisa bekerja sama, nggak bisa jual beli atau ekspor impor dan sebagainya, nggak bisa kuliah ke luar negeri dan sebagainya seperti itu. Jadi hubungan dengan luar negeri atau hubungan dengan negara-negara lain mempunyai sahabat-sahabat seperti itu sangat dibutuhkan ya untuk kehidupan bernegara seperti itu. Kalian kira-kira kalau punya teman ya sedikit dengan teman yang banyak, mending yang mana? Yang banyak kan? Kalau kalian lagi sakit hati mungkin ya berkata mau curhat ke teman yang ini kan lebih enak gitu, kalian punya banyak teman ya. Itu ya, daripada mempunyai teman yang sedikit ya, mau main pun aduh saya nggak punya teman. Mending kalau kalian punya teman yang banyak seperti itu. Itu gambaran juga ketika hidup bernegara ya, ketika bangsa Indonesia mempunyai hubungan dengan luar negeri ya, hubungan dengan negara-negara yang lain itu juga memberi keuntungan ya. Keuntungan seperti apa? Contohnya coba, kalau kita punya hubungan luar negeri atau negara-negara tetangga. Contohnya ayo Mahanani. Ya, keuntungan ketika negara Indonesia mempunyai mitra negara lain yang banyak gitu. Kira-kira apa keuntungannya? Ya, ketika ekspor impor itu lebih bebas ya, bisa dijual ke negara mana saja, itu satu, itu dari segi ekonomi. Kemudian dari segi pendidikan juga kalian bebas untuk bersekolah, bisa ke Al-Azhar atau ke Mesir, bisa ke Amerika, Inggris dan lain sebagainya. Itu contoh kecil manfaat ketika suatu negara mempunyai hubungan dengan negara lain. Jadi manfaatnya banyak sekali. Ya. Lanjut. Syarat berdirinya suatu negara itu mempunyai 4 ya. Syarat berdirinya suatu negara itu mempunyai 4 ya. Wardah, kira-kira baca syarat berdirinya suatu negara. Memiliki wilayah. Ya, betul. Terus? Memiliki rakyat. Betul. Terus? Berdaulat. Ya. Dan memiliki lembaga-lembaga negara. Oke. Berdaulat itu yang bagaimana? Mempunyai iya, lembaga-lembaga hukum ya, seperti lembaga yudikatif, eksekutif ya, itu seperti itu, legislatif. Betul sekali. Tepuk tangan kepada Mbak Wardah. Oke. Ya, betul sekali. Oke. Lanjut. Terkait negara-negara yang memberi dukungan ya kepada Indonesia pada awal kemerdekaan. Yang pertama sekali adalah negara Mesir ya. Jadi ketika bangsa Indonesia merdeka ya, kemudian membutuhkan dukungan kepada negara lain, negara pertama kali yang memberi dukungan adalah negara Mesir ya. Mesir adalah salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia ya. Mesir juga memberikan peluang kepada Liga Arab atau negara-negara yang ada di wilayah Arab itu membuka atau memberi dukungan. Salah satunya adalah negara-negara seperti
Suriah, ya, kemudian negara-negara Arab Saudi, ya, kemudian untuk memberi dukungan kepada bangsa Indonesia, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu negara India yang memberi pengakuannya, ya, itu salah satunya adalah Perdana Menteri Jawaharlal Nehru, ya, di mana Jawaharlal Nehru ini yang memberikan gagasan diselenggarakannya sebuah konferensi inter-Asia pada saat itu, ya, tepatnya tanggal 20 sampai 23 Januari 1949, di mana pada konferensi itu, ya, India itu memperoleh banyak dukungan, ya, yaitu dari Pakistan, Sri Lanka, Nepal, Lebanon, Suriah, dan Irak. Untuk apa? Membantu India untuk memberi dukungan kepada Indonesia, dukungan kemerdekaan atau mengakuinya, seperti itu. Itu India. Nah, kemudian yang ketiga, pengakuan dari Australia, ya, terhadap Indonesia, ya. Nah, Australia kita tahu, ya, Australia itu sejarahnya adalah orang-orang yang dari Inggris, ya, berpindah ke Australia, kemudian berjalannya waktu, ya, menjadi negara-negara yang berdaulat, kemudian timbal balik dengan Indonesia atau peran kepada Indonesia apa? Yaitu memberi dukungan kepada bangsa Indonesia ketika Indonesia pada tahun 45 itu mengklaim merdeka. Jadi salah satu negara-negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Australia, ya, sekali ini. Kemudian ada lagi yang keempat, ya, ada dukungan Vatikan terhadap kemerdekaan Indonesia, ya. Vatikan, ya, Vatikan ini unik sekali. Kenapa unik? Menjadi satu-satunya negara pertama kali di wilayah Eropa yang mengakui kemerdekaan Indonesia, ya. Pak Guru punya videonya di sini, ya, terkait kunjungan Insinyur Soekarno kepada negara Vatikan, ya. Saya puterin sebentar. Insinyur Soekarno mengunjungi negara Vatikan, ya, pada tahun 1956. Ya, silakan diamati video tersebut. Nah, itu ketika Presiden Insinyur Soekarno bertemu dengan Paus Paulus, ya. Jadi Vatikan salah satu negara yang dari Eropa, ya, yang pertama kali, ya, mengakui Indonesia merdeka. Iya, Vatikan.
Kenapa? Paus itu apa? Paus itu adalah salah satu pimpinan agama Nasrani, ya. Ya. Nasrani itu kayak Katolik, ya. Pimpinannya seperti itu, ya. Pimpinannya itu ya kayak pemuka agama seperti itu. Namanya Paus. Tahun 1956. 56. Oke. Nah, ini merupakan pidato ya Kongres PBB ya ketika Insinyur Soekarno berpidato di gedung PBB ya. Nah, ini karena nanti pidatonya berbahasa Inggris ya, Pak Guru nanti memberikan translate-nya ya. Oke. Dulu filmnya masih hitam putih ya Mbak ya. Ini nanti ya. Ya.
Nah, itu translate-nya ya Mbak ya, diamati ya. Ya, oke. Setelah kalian mengamati ya pada video yang saya share tadi, kemudian saya di sini akan memberikan ya LKPD ya, lembar kerja peserta didik ya. Nanti ya kelas 12 IPS 3 ini ya kita bagi kelompok menjadi 5 kelompok belajar ya. Ya. Oke. Saya tentukan ya untuk kelompok yang pertama yaitu kelompok pengakuan atau dukungan ya negara Mesir kepada kemerdekaan Indonesia ya. Kelompoknya 1 ya, ini LKPD-nya nanti dikerjakan bareng-bareng. Kemudian untuk kelompok 2 negara India ya. Kelompok 3 negara Australia ya. Kelompok 4 ya negara Vatikan, dan terakhir kelompok 5 ya PBB. Ya, Mesir, kemudian India, Australia, dan oke, silakan dibuka LKPD-nya ya. Itu ada tata cara atau petunjuk penggunaan LKPD. Oke, saya beri kesempatan untuk berkumpul dengan kelompok masing-masing. Oke, ayo. Kursinya boleh di setting, nggak apa-apa. Oh, ya. Oke, ya. Gabung ke kelompoknya ya, Mbak ya. Oke. Sudah? Oke, untuk kelompok 5 ya sudah. Di sini aja nggak apa-apa, sini. Ya. Oke. Oke. Pak Guru lupa buku yang kemarin belum saya ambil dulu di perpustakaan ya Mbak ya. Mohon maaf. Kalian perhatikan petunjuk penggunaan LKPD ya. Yang pertama ya, kalian tulis terlebih dahulu nama kelompoknya. Ya, ditulis terlebih dahulu nama kelompoknya. Nah, di sini identitasnya ya. Nah, kelompok pertama itu adalah pengakuan kemerdekaan Indonesia ya dari negara Mesir, kelompok pertama ya. Kelompok kedua, pengakuan kemerdekaan Indonesia dari negara India. Kelompok 3, pengakuan kemerdekaan Indonesia dari negara Australia. Kelompok 4, pengakuan kemerdekaan Indonesia dari negara Vatikan. Ditulis ya Mbak ya kelompoknya ya. Yang kelima ya, pengakuan kemerdekaan Indonesia dari organisasi PBB. Setelah menulis kelompok, jangan lupa untuk anggota-anggotanya ditulis ya. Oke. Silakan ditulis ya. Kemudian kerjakan LKPD-nya.
Ini untuk referensi ya ketika kalian mengerjakan tugas kelompoknya ya. Dari buku paket ini nanti kalian bisa mencari informasi ya, data dan lain sebagainya terkait permasalahan yang ada ya. Oke. Nah. Sudah mulai mengerjakan? Gantian, nulisnya nggak apa-apa gantian ya. Ini ya. Oke. Setelah kalian mengamati lembar LKPD ya, kemudian tugas-tugasnya, ada kesulitan nggak? Ada kesulitan nggak? Nggak ada ya. Oke. Kenapa? Iya. Jadi kalian nanti diperintahkan untuk menganalisis ya proses ya pengakuan ya atau proses dukungan kelompok yang kalian dapat itu tadi negara-negara mana terhadap kemerdekaan Indonesia. Oke. Iya. Nanti gantian ya. Ya, kalau nulisnya bisa gantian ya, kalau capek nanti bisa ganti. Di belakang ya nanti. Ini kan identitasnya sudah ya. Ini langkah-langkahnya. Kemudian kalian di sini langsung nulis saja. Oke. Jangan sampai tertukar ya Mbak ya. Kalian menganalisis terhadap kelompok kalian sendiri. Jangan sampai kalian di kelompok 2 mengerjakannya di kelompok 3 seperti itu ya. Oke. Untuk petunjuk penggunaan LKPD ya, yang pertama ya, berdoalah terlebih dahulu sebelum belajar ya. Kedua, ya, bacalah capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran kompetensi yang tercantum dalam LKPD. Ya. Ketiga, ya, setiap peserta didik ya dalam masing-masing kelompok mengeksplorasi melalui kegiatan pembelajaran problem based learning ya (PBL). Peserta didik dapat menganalisis dan merekonstruksi respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia serta memiliki sikap responsif, berpikir kritis, proaktif, mampu berkomunikasi dengan kelompoknya ya. Kemudian rasa ingin tahu, disiplin, kerja keras serta dapat melakukan kerjasama dengan kelompok ya. Dalam penyelesaian setiap penugasan ya, pantang menyerah dan menghargai pendapat orang lain. Nanti ketika kalian sudah menyelesaikan tugasnya ya, kalian presentasi ya, kemudian ada masukan-masukan atau pertanyaan dari kelompok lain. Keempat, mintalah bantuan kepada guru apabila terdapat hal yang sulit dipahami. Kelima, hasil diskusi kelompok dipresentasikan di depan guru dan teman-teman kalian ya. Dan kelompok lain memberikan apresiasi serta tanggapan ya atau tanya jawab ya, seperti itu ya. Kira-kira sudah ada yang selesai belum? Oh belum ya, oke silakan. Ya silakan, gimana Mbak? Iya betul, ditulis langsung ya, ditulis. Iya, iya, ya. Ya kan sedikit. Ya. Iya, Pak. Oke, siap sama-sama.
Nanti gantian ya. Kalau kalian sudah mendapatkan sumber apa terkait permasalahannya ya. Nanti kalau temen yang satu capek nulisnya gantian gitu ya. Oke. Yo, sama-sama. Ayo mulai dikerjakan ya Mbak ya. Ayo. Yang mau ke belakang atau merasa apa buang air kecil silakan, nggak apa-apa. Saya izinkan. Ya, oke silakan, silakan. Untuk tugasnya sudah ada yang apa membackup, Mbak? Sudah? Oh ya. Jadi nanti ketika kalian presentasi ya, saya harapkan nanti ada kelompok lain ya untuk mengajukan pertanyaan ya. Nggak ada kesulitan ya Mbak ya? Nggak ada ya? Oke. Kelompok 1 ada kesulitan? Belum ya? Kelompok 3 negara Australia ada kesulitan nggak? Nggak ada ya? Kelompok 4 ada kesulitan? Nggak ada ya? Negara Vatikan? Iya, oke. Silakan didiskusikan dengan teman-temannya. Nanti presentasi ya Mbak ya. Sudah selesai? Oke, saya kasih waktu 3 menit lagi ya Mbak ya. Ya, 3 menit lagi untuk disiapkan presentasi. Oke.
Ketika nanti ada kelompok yang presentasi, kelompok lain mengamati ya, sambil boleh ya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Oke. Sudah disiapkan pertanyaannya? Oke, itu. Jadi kalau ada yang aktif sungguh pertanyaan, nanti ada apa buat kalian nanti setelah selesai pelajaran. Oke. Jangan perlu ya mengemukakan pendapat teman kalian. Ya, 2 menit lagi. Dibacakan ini ya. Ya. Oke. Nanti sampai jam akhir kan ini masih ada waktu untuk presentasi. Ya. Waktunya presentasi ya. Oke. Saya panggil kelompok kelompok 1 ya, yaitu dari kelompoknya Mbak Wardah ya. Bisa maju ke depan? Ayo. Disiapkan untuk kelompok yang lain untuk memberikan sanggahan atau pertanyaan ya. Ya. Disiapkan untuk kelompok pertanyaannya untuk kelompok 1 ya, kelompoknya negara Mesir. Ya, jangan lupa mengacungkan tangan, oke? Oke, ingat-ingat kelompok Mesir ya yang di depan. Oke. Oke, silakan. Siapa yang mau menjadi presentator? Mbak Wardah. Oke, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kelompok 1 akan mempresentasikan diskusi pengalaman kemerdekaan Indonesia dari hari yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia mengakui kemerdekaan Indonesia yang pertama sampai agama, yang kedua banyaknya masyarakat Indonesia yang mengikuti Mesir, yang ketiga banyaknya masyarakat Indonesia yang bekerja di Mesir, yang keempat banyaknya masyarakat Indonesia yang melakukan hijrah. Kemudian proses Indonesia mendapatkan kedaulatan Mesir. Yang pertama yaitu peranan mahasiswa yang belajar di Mesir. Yang kedua ada delegasi Indonesia pertama di Mesir, yaitu pada tanggal 7 April 1946. Ya. Selanjutnya ada pembentukan panitia pusat sebagai wakil Indonesia di panitia pusat yang diketahui oleh Presiden Muslim. Yang terakhir yaitu kunjungan yang dilakukan Sultan Syahrir dan Soekarno ke Mesir. Kunjungan ini merupakan penghargaan dan ucapan terima kasih Indonesia kepada Mesir yang sudah mendorong negara-negara di Arab untuk membantu perjuangan Indonesia dalam membangun kemerdekaan. Terus? Sampai sekarang pun hubungan Indonesia dengan Mesir masih sangat erat. Karena hubungan kedua negara tampak dalam peristiwa sejarah besar ini.
yaitu yang tahu politik Indonesia dan Mesir mengadakan konsultasi berdasarkan daerah. Ya, kelompok lain perhatikan ya Mbak, teman yang lagi presentasi. Ya, sambil disiapkan pertanyaannya. Ayo, lanjutkan. Menerangkan bahwa kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang perdagangan. Sekian, terima kasih. Ya, oke. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke. Nah, silakan untuk kelompok 1 ya, beri kesempatan kelompok lain untuk memberikan pertanyaan. Ayo, silakan, namanya siapa? Aprilia. Silakan Aprilia berdiri menanyakan kepada kelompok 1. Ya, silakan. Pertanyaannya. Pengakuan secara de facto kemerdekaan Indonesia dan pengakuan kedaulatan etnis secara jujur diperoleh Indonesia dari Mesir sebagai negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Salah satu peran Mesir dalam mendukung kemerdekaan Indonesia adalah. Oke, ya pertanyaannya sudah dicatat. Kira-kira yang mau menjawab siapa? Amri. Ya, Mbak Amri. Silakan Mbak Amri. Ya. Ayo. Dijawab pertanyaan dari Mbak Aprilia dari kelompok 3 ya. Ya, dari kelompok 3. Ya. Pengakuan secara de facto kemerdekaan Indonesia dan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Ya. secara jujur diperoleh Indonesia dari Mesir sebagai negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Ya. Salah satu peran Mesir dalam mendukung kemerdekaan Republik Indonesia adalah mendorong Liga Arab mengakui kemerdekaan Indonesia. Ya, oke. Gimana Mbak Aprilia? Jadi pada garis besarnya adalah Mesir itu mendorong negara-negara Liga Arab itu untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Gimana untuk kelompok 3? Bisa diterima jawaban dari kelompok 1? Ya, oke. Kira-kira ada pertanyaan lain? Oke, dari kelompok 2. Ya, apa pertanyaannya? Namanya siapa Mbak? Isyana. Isyana Fakihatus Zuhriya. Oke, ya silakan. Apa yang mau ditanyakan untuk kelompok 1? Mesir adalah negara pertama yang secara de facto mengakui kemerdekaan Indonesia dan mengakui kedaulatan negara Indonesia secara jujur. Hal ini ditandai dengan. Ya, silakan. Kira-kira yang mau menjawab pertanyaan dari Isyana? Oke. Negara Mesir adalah negara pertama yang secara de facto mengakui kemerdekaan Indonesia dan mengakui kedaulatan negara Indonesia secara jujur. Hal ini ditandai dengan tanda tangannya secara perjanjian persahabatan antara Indonesia dan Mesir. Oke, jadi pengakuan secara jujur ya, buktinya ketika penandatanganan kerjasama antara Mesir dengan Indonesia. Oke, gimana Mbak Isyana? Jawaban dari kelompok 1 ya, memuaskan? Oke, kira-kira dari kelompok lain ada sanggahan nggak? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, silakan beri kesempatan lagi. Kalau nggak ada, bisa ditutup diskusinya. Silakan. Kira-kira ada pertanyaan lagi nggak dari kelompok lain? Nggak ada. Oke, ya silakan ditutup Mbak. Sekian dari kelompok kami. Ya. Kesalahan. Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kemudian, ya, kelompok mana lagi nih? Kira-kira mau kelompok 2, 3, 4 atau 5? Oke, kelompok 5 dulu ya yang tadi sudah mau presentasi. Silakan untuk kelompok 5 dari negara atau organisasi PBB ya Mbak ya. Ya, oke silakan dipersiapkan. Jangan lupa LKPD-nya di bawah ya. Hasil kerja kelompoknya. Oke, yang mau membuka siapa ini? Ya, silakan dibuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan mempresentasikan
Perkenalkan, nama saya Teko Wahdiani. Ya, terus? Nama saya Yanti Aulia. Ya, Saya Selviana. Elok Melun. Ya, Elok Melun. Oke, silakan dipresentasikan. Kelompok lain mendengarkan dan menyimak, kemudian nanti menjawab pertanyaan yang baik. Merdeka Indonesia oleh organisasi PBB. Kemerdekaan Indonesia saat ini dapat sekolah Indonesia pada sejarah mendukung penuh kemerdekaan Indonesia, di antaranya Mesir, India, Australia, dan Amerika. Usaha perebutan kembali Indonesia terjadi pada 1 hal 1977 dan akhirnya terjadi 2 tahun 1968. Indonesia pun melakukan beberapa perundingan yang mencoba kedaulatannya, mulai dari perundingan Jati, perjanjian Kecil, perjanjian Ramayan, hingga konferensi Medan. Akhirnya pada 27 Desember 1949, Belanda untuk pertama kalinya mengakui kedaulatan Indonesia. Penyerahan kedaulatan secara resmi digelar di 2 tempat, yaitu di Istana Gambir di Jakarta dan di Istana Dam di Amsterdam. Sebelum menyelesaikan konflik antara Indonesia dan PBB terhadap Indonesia, sebelum menyelesaikan konflik antara Indonesia dan Belanda, Indonesia mulai menjalin hubungan dengan PBB setelah India dan Australia mengajukan masalah Indonesia dan Belanda untuk dimasukkan ke dalam agenda Dewan Keamanan PBB pada 31 Juni 1947. Usulan tersebut disambut baik oleh PBB dengan mengeluarkan resolusi yang telah dibuat dan menyelesaikan melalui administrasi. Diteruskan ya, Mbak ya? Ini. Ya, diteruskan. Dewan Keamanan PBB Amerika Serikat mengenai baik Komite of Conflicts untuk membantu menyelesaikan pertikaian Indonesia Belanda. Komisi ini kemudian dikenal dengan Komisi Tiga Negara. Tiga negara tersebut adalah Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. 2 tahun berselang, tepatnya pada tanggal 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi agar Indonesia dan Belanda segera menghentikan segala aktivitas militer. Dewan Keamanan PBB memerintahkan Belanda untuk melepaskan semua tahanan politik yang ditahan sejak awal agresi militer. 2. Mengakui kemerdekaan Indonesia setelah konferensi Meja Bunda. Melalui hasil konferensi Meja Bunda yang digelar di Belanda pada 3 Agustus 2009, mereka mengakui Indonesia sebagai sebuah negara federal yang kemudian mengakui Indonesia dengan kekuatan di Yogyakarta dan negara federal di luar Belanda. Sementara itu, juga India masih harus mengikut DPR. Adapun pengakuan kedaulatan Indonesia oleh PBB disahkan melalui resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa nomor 8 yang diterapkan pada 26 September 1990. Resolusi ini dibuat usai PBB sepakat bahwa Indonesia merupakan negara yang merupakan perdamaian sehingga memenuhi persyaratan dalamnya. Ya, beri kesempatan untuk kelompok lain ya mengajukan pertanyaan. Ayo, silakan. Silakan bila ada pertanyaan. Ya, oke, Mbak Wardah dulu ya, nanti kedua. Ya, silakan Mbak Wardah. Apa tujuan konferensi Meja Bunda yang dilaksanakan di DPR? Oke, yang mau memberi jawaban? Siapa? Selfie. Oke, silakan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh konflik kedaulatan adalah melalui diplomasi, yang salah satunya melalui pelaksanaan konferensi Meja Bunda yang dilaksanakan di negeri Belanda. Konferensi Meja Bunda diselenggarakan dengan tujuan untuk penyesuaian kedua pihak dalam iklim politik internasional. Oke, jadi tujuan dari konferensi Meja Bundar adalah mencari titik terang biar konflik di Indonesia itu cepat mereda ya. Gimana untuk Mbak Wardah? Ya, oke, cukup ya. Ada pertanyaan lain? Ada? Ada enggak? Oke, Mbak. Dari kelompok mana? 4. Oke, berarti kelompok negara Vatikan. Ya, namanya siapa? Kemudian mau mengajukan pertanyaan apa?
Ya, Is Lutfia. Konferensi meja bunder adalah sebuah cara bagi bangsa Indonesia untuk mengatakan kedaulatan dari Belanda. Konferensi meja bunder diselenggarakan dalam tujuan Ya, tujuan diselenggarakannya konferensi meja bundar. Siapa yang mau menjawab? Oke, ya silakan. konferensi meja bunder adalah sebuah titik terang bagi bangsa Indonesia untuk mendapatkan kemampuan kedaulatan dari Belanda. Konferensi meja bunder diselenggarakan dalam tujuan menyelesaikan masalah Indonesia dengan Belanda. Oke, jadi tujuan dari diadakannya konferensi meja bundar itu adalah mencari ya perdamaian antara bangsa Indonesia dengan bangsa Belanda. Seperti itu. Is, gimana Is? Jawaban dari kelompok 2, kelompok 5. Memuaskan? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 5 yang sudah presentasi. Oke. Ya, kira-kira ada pertanyaan lagi? Ya, kalau nggak ada pertanyaan, ya silakan ditutup. Ya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya ya masih ada 3 kelompok yang belum presentasi. Mau kelompok mana dulu? Oke, kelompok 3 dulu, silakan. Kelompoknya Mbak Mei Nina. Negara Australia. Untuk kelompok lain dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk teman-teman kita yang lagi presentasi ya. Silakan dibuka terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iis, perhatikan Iis. Ya, perhatikan. Akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu tentang kemampuan penggunaan Indonesia di negara Australia. Perkenalkan nama saya, nama saya Aprilia. Ya. Ya, yang mau jadi presentator siapa? Aprilia atau Menina? Aprilia dulu, silakan dipresentasikan diskusi kelompoknya. Tahun 1933, Konferensi Montevideo mengeluarkan ketentuan konstitusi mengenai berdirinya sebuah negara. Ketentuan yang sebelumnya antara lain terdapat penduduk tempat, dan pemerintahan atau selaku penguasa berdaulat. Berkaca pada proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, memiliki makna politis yaitu lahirnya bangsa negara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun dalam artinya keinginan menjadi bangsa yang berdaulat berhak dari negara lain. Sebelumnya, tiga ketentuan konstitusi adalah syarat hukum internasional kepentingan satu negara. Tentu pengakuan negara lain tersebut adalah unsur politik atau deklaratif. Namun dalam bahasa Sunda, Konferensi Montevideo tahun 1993 menyebutkan bahwa hukum Nanti dipersiapkan untuk pertanyaannya. Oke. Itu berapa menit? Nanti dipotong. Oh, dipotong-potong ya? Iya. Oke, siap. Berarti ini kamera yang full ya, Pak ya? Udah berapa menit, Pak? Ini dan itu potong-potong biar gantian. Nah, ini nanti buat nanti setelah jenengan kelompok ini selesai buat yang sampai terakhir. Oke, siap. Penyaringan gitu. Oke. Oh iya, siap. Ya.
atas kata-kata yang ingin belajar dan ingin belajar intelektual rupiah. Ini diprakarsai oleh Partai Komunis Sudah? Oke. Silakan dibuka untuk sesi tanya jawab pertanyaan. Oke, kelompok 5 ya. Namanya siapa? Kemudian mau mengajukan pertanyaan apa? Nama saya Aulia. Ya, Aulia. Apa peran Australia dalam mendukung kemerdekaan Indonesia? Apa peran Australia dalam mendukung kemerdekaan Indonesia? Australia merupakan hasil sebagai anggota Komisi 3 negara untuk menghadiri proses pemecatan senjata Perdamaian Gimana? Gimana? Ada pertanyaan lain? Oke. Wardah mau bertanya lagi? Ya, silakan. Apa alasan Australia mendukung kemerdekaan Indonesia? Ya. Alasan Australia memberi dukungan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Ayo. Oke, letak geografis yang dekat sehingga mudah untuk menjangkau Indonesia itu ya. Itu. Gimana Wardah? Ya udah cukup. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Ya, kalau nggak ada pertanyaan ya boleh ya ditutup untuk kelompok 3. Silakan. Ya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok 3 ya. Oke. Lanjut untuk kelompok yang terakhir. Oh, tinggal 2. Oh ya, kelompoknya Is belum. Oh, kasihan berarti nanti terakhir ya. Oke, kelompok 2 dulu. Silakan untuk presentasi terkait negara apa yang memberi dukungan? India. Oke, negara India, negaranya Sahrukan ya, Amir Khan ya, Salman Khan dan kawan-kawan. Itu zamannya Pak Guru ya. Silakan dibuka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau ke kamar mandi boleh ke kamar mandi. Ya, silakan. Yang mau jadi presentator siapa? Fariha? Oke, silakan. Pengakuan kemerdekaan Indonesia dari negara India. Bangsa Indonesia dan negara Indonesia. Bangsa Indonesia lalu sebab dijajah oleh bangsa India terutama oleh Inggris dan bangsa yang dijajah bersama stasi pendidikan. Ayo Iis, diperhatikan Iis. Pemerintah Indonesia menawarkan bantuan 12.500 India. Sebab India memberi pengakuan kemerdekaan Indonesia. Persamaan budaya, persamaan nasib, hubungan dekat antar pemimpin negara. Bangsa Indonesia mendapatkan kedaulatan dari India. Semangat dari bangsa Indonesia yang ada di India. Bentuknya PPI Persatuan Pusra Indonesia di India. Tujuannya adalah membela bersama saudara dengan kesatuan India mengakui Indonesia sebagai negara yang berbeda. Tugasnya PPI adalah membentuk balai keterangan bekerjasama dengan Persatuan Negara Indonesia yang anggotanya 17.700 kaum Indonesia yang bekerja di kamar-kamar berada untuk melakukan aksi diplomasi internasional. Internasional mengadakan perjanjian bantuan Indonesia pada India tanggal 18 Mei 1946. Indonesia diwakilkan dan India oleh PM. Dari tindakan ini, PM mengundang Syahrir dan pemerintah New Delhi untuk menghadiri konferensi
Nasional 23 Maret sampai 24 sampai 2 April 1947. Sadar Berdikatan isinya 1. Politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Bangsa Indonesia harus bersatu dengan kepentingan bersama, menjalin persahabatan dan persaudaraan. Diplomasi Muhammad Hatta bertemu dengan PNU untuk mengikat batas negara. Konferensi ini dihadiri oleh negara-negara Asia seperti Pakistan, Afghanistan, Uganda, Rusia, Saudi Arabia, Filipina, India, Myanmar, Yaman, dan delegasi Afrika Selatan dan Mesir dan Ethiopia. Konferensi ini juga dihadiri utusan dari Australia, dan Indonesia dalam ini diwakili oleh DR Sudarsono, negara peninjau dari Cina, Nepal, Selandia Baru, dan Thailand. Resolusi yang dihasilkan mengenai masalah Indonesia adalah pengembalian pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta, pembentukan pemerintah tingkat interim yang mempunyai kemerdekaan dalam politik luar negeri sebelum tanggal 15 Maret 1949, menarikan tentara Belanda dari seluruh Indonesia, penyerahan kedaulatan kepada pemerintah Indonesia Serikat paling lambat 1 Januari 1950. Indonesia merupakan negara pertama yang dikunjungi dalam lawatan bersama Menteri Luar Negeri India ke kawasan Asia Tenggara sejak dilantik pada Mei 2019. Indonesia dan India adalah sahabat lama dan mitra strategis di kawasan dan ungkap Menlu kedua. Iis, perhatikan Iis. Disiapkan nanti pertanyaan-pertanyaannya ya. Oke. Kedua menteri luar negeri sepakat untuk meningkatkan upaya bersama dalam mencapai target perdagangan bilateral USD 50 miliar pada tahun 2020. Hal ini dilakukan melalui upaya untuk membuka lebih lebar akses pasar bagi produk ekspor potensial kedua negara. Saya angkat secara khusus akses pasar bagi pasar produk ekspor potensial kedua negara. Selain itu, keduanya membahas upaya percepatan proses perundingan regional komprehensif ekonomi partnership yang akan mendorong perundingan perdagangan di kawasan dan upaya untuk pendekatan proteksionisme yang dewasa ini semakin marak. Saya harap perundingan RCR dapat diselesaikan pada tahun 2019 ini. Tugas Menlu RI. Sebagai dua negara maritim, kedua Menlu membahas kerjasama maritim kedua negara. Kedua pihak sepakat menyelenggarakan pertemuan Joint Task Force antara RI dan India guna menindaklanjuti perkembangan konektivitas dan kerjasama antara Aceh dan Andaman Nicobar. Selain itu, kedua negara juga berkomitmen untuk mempercepat penyelesaian batas maritim di zona ekonomi kedua negara. Di bidang kerjasama pertahanan dan keamanan, Indonesia dan India sepakat untuk terus menjalin kolaborasi kedua negara melalui produksi bersama antara industri pertahanan seperti yang telah dilakukan PT Pindad dan Tata Motor. Kelompok 4 sudah siap nanti majunya? Sudah selesai? Oh. Dapat segera terselenggara guna membahas berbagai aspek kerjasama keamanan kedua negara. Sebagai dua negara besar di kawasan, kedua negara memiliki kesamaan posisi dalam isu-isu regional internasional. Salah satunya adalah Indo-Pasifik. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Luar Negeri Indonesia menyampaikan apresiasinya atas dukungan Indonesia terhadap ASEAN Outlook on Indo-Pasifik serta konsistensi India dalam mendukung integrasi teritorial Indonesia. Ya. Oke, jadi itu merupakan presentasi dari kelompok 3 ya, dari negara dua betul kan ya, 2 atau negara India. Oke, diberikan sesi kesempatan untuk teman-teman yang lain untuk memberi pertanyaan. Silakan. Ya. Dari kelompok 5. Oke, pertanyaannya apa, Mbak? Iya, ya. Pertanyaannya, Ya. India menjadi salah satu negara yang menjadi pelopor pengakuan internasional atas kemerdekaan Indonesia.
Salah satu peran India dalam mendukung kemerdekaan Indonesia adalah peran India dalam memberi dukungan kepada bangsa Indonesia. Ayo, yang mau menjawab siapa? Asihatun. Oke, silahkan. India menjadi salah satu negara yang menjadi pelopor pembangunan nasional atas kemerdekaan Indonesia. Salah satu peran India dalam mendukung kemerdekaan Indonesia adalah melakukan pemboikotan terhadap kapal-kapal Belanda yang membawa senjata untuk dibawa ke Indonesia. Sebagai salah satu bentuk dukungan dalam menentang Belanda, menyampaikan hasil revolusi ideologik kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa yang membahas tentang agresi Belanda atas Republik Indonesia untuk segera dihentikan. Oke, jadi peran India kepada bangsa Indonesia itu memberikan informasi ya atau keadaan di Indonesia pada saat itu untuk dibahas ya pada Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa, sehingga dunia itu tahu bahwa Indonesia itu lagi diserang oleh pasukan Belanda. Oke, gimana Mbak Diandra? Mbak Diandra. Oke, jawabannya dari kelompok 2 memuaskan ya. Oke, ada pertanyaan lain? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada ya kita beri kesempatan kelompok yang terakhir untuk presentasi. Silakan ditutup terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ayo Mbak Iis ya, kelompok terakhir ini untuk presentasi. Ya, silakan yang mau ke belakang boleh. Ayo, kelompok 4. Ya, kelompok 4 yang mau jadi presentator siapa? Mbak siapa? Mbak Iis. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hasil diskusi kelompok 4. Iya. Perkenalkan nama saya Ibu ya. Saya Saya Alika Fitriani. Oke. Pengakuan kemerdekaan Indonesia dari negara Vatikan. Vatikan adalah negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Berdasarkan Coba kelompok LKPD-nya. Oke, saya cek dulu. Tulisannya siapa ini, Mbak? Bagus. Oh, iya. Bagus tulisannya. Nanti dikumpulkan ya, Mbak ya, untuk LKPD-nya. yang terjadi pada tahun 1910 saat MRD Albertus dianggap sebagai Vikaris Apostolis di Semarang yang berhubungan langsung dengan sendiri merupakan entitas suci yang menjadi rujukan umat Katolik di seluruh dunia. Saat itu pemimpin Vatikan disuruhnya sekretariat para Katolik untuk mengakui kedaulatan Indonesia. Vatikan juga bilang PBB agar segera menyelesaikan sengketa Indonesia dengan Belanda. Surat Vatikan terhadap Indonesia sejalan dengan perjuangan bangsa Indonesia dalam upayanya memperoleh pengakuan kedaulatan dari negara. Sudah? Oke, kita beri kesempatan untuk kelompok lain untuk memberikan pertanyaan. Oke, Mbak Mainina. Ayo Mbak Mai. Pertanyaannya apa? Kemudian kelompok yang di depan memberi jawaban. Ya.
kalian disuruh memberikan bukti bahwa Vatikan itu memberi dukungan, betul ya? Oke, silakan apa? Kota Suci Vatikan merupakan salah satu negara Eropa pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Ditandai dengan pembukaan misi diplomatik Vatikan di Jakarta pada tahun 1947 di tingkat apostolik delegat. Misi diplomatik setara dengan kedutaan besar, namun tanpa konsulat dan tanpa kewenangan mengeluarkan visa. Ya, berarti bukti bahwa Vatikan itu memberi dukungan kepada Indonesia adalah dibukanya apa tadi? Dibukanya apa? Misi diplomatik ya, diplomatik yaitu. Kemudian bangsa Indonesia di depan tadi saya sudah memberikan salah satu video kunjungan Insinyur Soekarno ke Vatikan pada tahun 1956 ya. Ucapan terima kasih ya, ibarat kata bahwa Vatikan mau ya memberi dukungan kepada bangsa Indonesia. Gimana untuk jawabannya Mbak Mainina atas jawaban dari kelompok 4? Memuaskan? Oke, ada kelompok lain yang mau bertanya? Ada enggak? Oke, ya satu lagi dari Mbak Wardah. Oke, kita beri kesempatan untuk Mbak Wardah memberi pertanyaan. Menyampaikan pertanyaan. Apa itu apostolik? Sudah Mbak Is, dijawab saja, nggak apa-apa. Iya, diutarakan saja. Pembukaan kedaulatan Vatikan drama apostolik. Ya, apa? Delegation, ya. Delegation Ya. Ya. Jadi maknanya adalah membuka kedutaan atau membuka kerjasama, yaitu antara pihak Vatikan dengan Indonesia. Pada tahun berapa itu tadi? 47. Oke. Ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, ya silakan ditutup. Yang kurang lebihnya saya minta maaf, kami minta maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo beri aplaus yang meriah buat kelompoknya Mbak Iis. Oke, setelah kalian melakukan kerja sama, diskusi, kemudian mempresentasikan hasil belajarnya, oke, saya akan minta lembar LKPD-nya. Silakan dikumpulkan perwakilan, boleh masing-masing perwakilan untuk LKPD-nya. Oke, ya. Oke, kelompok 5 sudah. Ada yang belum? Oh ya, sini kelompok 3. Ya, oke. Memberi contoh tampilan LKP. Lembar kerja tersebut. Hasil diskusi kelompoknya. Ya. Oke, setelah kita mempelajari materi respon internasional terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia, ya, kira-kira siapa yang mau berani menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada hari ini? Ayo, siapa yang berani? Ya, silakan. Menina berdiri. Oke. Silakan beri kesimpulan ya, pembelajaran yang kita dapat diperoleh hari ini. Apa kira-kira poinnya apa saja? Poin yang pertama, Iya. proklamasi menunjukkan kepada
Iya. bahwa sejak saat itu bangsa Indonesia telah berdaulat serta dihormati oleh negara-negara lain secara layak. Iya, oke. Kemudian apa lagi? Yang nomor dua, Iya. pengakuan kemerdekaan Indonesia di negara lain bisa menjadi sangat penting dalam perkembangan Indonesia di masa depan. Oke, ya. Jadi kesimpulan yang disampaikan oleh Mbak Mainina terkait kesimpulan ya pada kegiatan pembelajaran ini, yang pertama adalah proklamasi menunjukkan kepada dunia bahwa sejak saat itu bangsa Indonesia itu sudah merdeka, kemudian setara dengan negara-negara lain. Maksudnya setara di sini Indonesia itu berhak bekerja sama dengan negara-negara lain, ya, berhak mendapatkan fasilitas-fasilitas untuk membuat duta besar atau hubungan kerjasama dengan negara-negara lain seperti itu. Kemudian yang kedua, pengakuan kemerdekaan Indonesia dan negara lain bisa menjadi sangat penting dalam perkembangan Indonesia di masa depan, ya. Kira-kira ada kesimpulan lagi? Oke, siapa? Oke, Fariha, silakan. Kira-kira menurut pandangan Mbak Fariha terkait kesimpulan pembelajaran hari ini? Banyak negara-negara yang mendukung serta mengakui kemerdekaan Indonesia. Iya, salah satunya ya negara-negaranya apa aja? Ya. Australia, Amerika, dan Oke. Jadi setelah bangsa Indonesia menyatakan merdeka, ya, banyak negara lain yang memberi dukungan juga, seperti negara Mesir, negara India, negara Australia, Vatikan, dan PBB itu. Jadi kesimpulan yang pada pagi hari ini adalah 3 poin itu yang tadi sama Mbak Mainina dan Mbak Fariha. Oke, setelah pertemuan ini hari ini, kira-kira kalian dengan pelajaran sejarah itu responnya gimana? Menyenangkan, biasa saja, atau pusing malah? Menyenangkan. Oke. Plus kelas 12 IPS 3. Oke. Ya, karena jam sejarah sudah selesai ya. Sudah jam 12. Nanti ada jam pelajaran lagi. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya ya akan kita bahas terkait respon bangsa Belanda ya terkait kemerdekaan Indonesia. Oke. Sekian, terima kasih. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.